Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Setelah buang air kecil di toilet sekolah, Leo panik. Loh, kok pintunya nggak bisa dibuka? Tolong, tolong! Saat Leo berteriak minta tolong, terdengar ada suara anak tertawa-tawa. Kasian deh kekunci di kamar mandi. Leo berteriak minta tolong, dan akhirnya suara Leo terdengar oleh penjaga sekolah. Ternyata, anak nakal tadi mengaitkan tali di gagang pintu toilet pada sebuah tiang. Sesampainya di rumah setelah pulang sekolah, Leo pun terdiam lesu. Mama terheran melihat Leo. Leo, kamu kenapa? Leo tidak menjawab. Ia menangis. Mama memeluk Leo sambil berkata, Anak mama lagi sedih ya? Mama boleh dengar cerita kamu, nak? Leo menceritakan kejadian di toilet sekolah. Mama pun memeluk Leo sambil bercerita kisah keberanian Petrus dan Yohanes. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum terangkat ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya, Kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus. Para murid menyaksikannya sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah peristiwa itu, para murid giat memberitakan kepada orang banyak tentang ajaran Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, sehingga orang-orang banyak yang mengikuti Kristus sebagai juru selamat mereka. Pada suatu ketika, sampailah Petrus dan Yohanes di serambi Salomo, dan orang-orang itu mengikuti mereka karena terpukau oleh yang mereka perbuat. Lalu berkatalah Petrus, Hai orang Israel, mengapa kamu heran atas apa yang kuperbuat? Apakah menurutmu itu karena kuasa Tuhan atau kuasa kami sendiri? Dia kok bisa sih menyembuhkan orang sakit? Iya, selain itu kata-katanya penuh hikmat dan kuasa. Dalam nama Yesuslah kami dapat menyembuhkan orang sakit ini. Dan karena kepercayaannya kepada Tuhan, maka ia menjadi sembuh. lalu orang-orang berbisik. Oh, Yesus yang mati di salib itu ya. Petrus pun menegaskan, Yesus Kristus yang telah kau tolak dan kau salibkan, serta kau gantikan dengan Barabas yang seorang pembunuh. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi firman-Nya bahwa Mesias harus menderita. Karena itu, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi oleh para imam yang tidak suka kepada mereka. Pengawal, tangkap kedua orang itu dan masukkan ke dalam penjara. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi mereka tidak sedikit pun merasa menyesal karena telah berbicara di depan orang banyak, meskipun para imam tidak menyukainya. Karena Tuhan Yesuslah yang berpesan bahwa mereka harus menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Di antara orang yang mendengar pengajarannya, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, dilakukan sidang atas Petrus dan Yohanes. Bertanyalah imam-imam kepada mereka, Dengan kuasa manakah kamu bertindak demikian? dengan penuh hikmat dari Roh Kudus, Petrus menjawab, Hai para imam, jika kami harus diperiksa karena kami menyembuhkan orang sakit,
maka ketahuilah, kuasa itu berasal dari nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kau salibkan. Tetapi ia telah dibangkitkan oleh Allah. Oleh karena dia, orang itu berdiri dan menjadi sembuh. Para imam pun terheran-heran dan bergumam, Mereka ini orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, kok bisa ya berkata-kata dengan penuh hikmat? para imam tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Petrus, karena orang yang tadinya lumpuh berdiri tepat di depan mereka. Lalu, berkatalah mereka, Sidang ini dibubarkan, dan kalian kami bebaskan. Namun sebelum kami bebaskan, ada satu syarat. Apakah itu? Setelah ini, kalian tidak boleh mengajar dan berbicara dalam nama Yesus. Tetapi Petrus menjawab, Silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. para imam semakin keras mengancam. Namun, karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak dapat menahan Petrus dan Yohanes, karena tidak ada kesalahan apapun pada mereka. Dan akhirnya, mereka dibebaskan, karena di luar sana banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus. Leo, Mama tahu perasaanmu saat ini. Pasti kamu lagi sedih ya kepikiran anak-anak nakal itu. Iya, Mah. Aku takut kalau nanti dikunci lagi di toilet sekolah. Leo, terima kasih ya sudah bercerita ke Mama. Kita besok berdua ke sekolah dan bertemu ya dengan Bu Guru. Kamu harus sampaikan ke Bu Guru tentang apa yang kamu alami tadi. Mama akan mendukungmu. Nanti kalau anak-anak itu semakin nakal gimana, Mah? Justru kalau kamu diam saja, mereka akan semakin jahil. Gak cuman sama kamu, Leo, bisa jadi ke anak lain juga. Kita contoh Petrus dan Yohanes ya, yang dengan berani memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, walau harus dipenjara. Petrus gak takut bicara, karena apa yang dikatakannya baik dan benar ya, Mah? Betul, Nak. Kalau kamu harus bicara karena suatu kebenaran, lakukan ya. Jangan ragu, Mama pasti dukung kamu. Dan jangan lupa, sampaikan apa adanya dengan baik dan sopan. Pasti lawan bicaramu akan mendengarkan. Oke, Mama. Besok aku mau sampaikan ini kepada Bu Guru, supaya anak-anak itu berubah jadi anak yang baik dan tidak nakal lagi. Sahabat Glorians, demikian kisah keberanian Petrus dan Yohanes. Jangan takut ya untuk menyampaikan sesuatu kalau itu benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Sekarang yuk kita nyanyi bareng. Yesus ada di dalamku, aku tinggal di dalamnya. Kasih yang lemah, maafkan yang nakal, itulah kesukaanku.